Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya mengganti kampas rem belakang PCX 160. Baik, langsung saja kita praktekkan. Adapun kunci yang disiapkan adalah kunci ring 12, kunci L bintang. Untuk kunci L bintang kita harus menggunakan kunci L yang bagus. Untuk ini saya menggunakan kunci bintang menggunakan merek Crispo. Karena jika kita menggunakan kunci bintang yang tidak asli akan menyebabkan kerusakan pada baut itu sendiri. Apalagi untuk pertama kali pergantian kampas rem, karena baut biasanya dari pabrik menggunakan lem sehingga susah untuk dilepas. Ini nampak kita lihat susahnya melepas baut, padahal posisi sudah lumayan kendor. Berhubung mereka pakai seal perekat, maka susah dilepas. Maka dari itu kita harus menggunakan kunci yang asli, karena jika baut rusak tidak bisa kita melepas. Untuk PCX berbeda dengan kendaraan yang lain. Jika kendaraan menggunakan kunci baut 14 atau 12, untuk PCX dia menggunakan kunci bintang. Adapun untuk kampas saya membeli di toko online seharga 45.000, itu sudah dapat kampas rem depan dan belakang. Yang perlu diperhatikan, sebelum kampas rem kita lepas, kita jongkel kampas rem sehingga piston menekan ke dalam. Hal ini dilakukan agar mempermudah kita saat melakukan pemasangan dengan kampas rem yang baru, karena terdapat perbedaan mencolok antara kampas rem yang sudah tipis dengan kampas rem yang baru, sehingga perlu kita tekan piston ke dalam. Jika tidak kita lakukan, kita tidak bisa memasang kaliper ke dis, karena ketebalan kampas rem yang baru jauh berbeda dengan kampas rem lama, sehingga dilakukan upaya menekan piston rem agar masuk ke dalam. Setelah piston tertekan ke dalam, kita lepas, dudukkan kampas rem dengan cara melepas baut 12. Kemudian kampas rem yang lama kita lepas pada dudukan kampas rem. Kampas rem agak susah dilepas karena dia menggunakan plat pada bagian atas dan bawah, sehingga kampas rem tersebut presisi pada dudukannya. Kita lihat tampak kampas rem tipis.
Setelah kampas rem kita lepas, kemudian kita pasang kampas rem yang baru. Lalu diperhatikan saat pemasangan kampas rem jangan sampai terbalik. Jika terbalik, hal ini akan berakibat fatal. Jangan lupa plat pada kampas rem lama kita lepas, karena plat besi ini tidak sepaket dengan kampas rem. Kemudian plat besi tersebut kita pasang pada kampas rem yang baru. Untuk PCX cuma terdapat satu plat besi. Plat besi dipasang pada kampas yang bersentuhan langsung dengan piston rem. Setelah kampas kita pasang pada dudukan rem, kita pastikan lagi jangan sampai terbalik. Perlu hati-hati dalam saat melakukan pemasangan, karena ada plat besi penahan pada bagian atas dan bawah. Kemudian kita pasang dudukan kampas rem dan kampas rem di kaliper. Jangan lupa baut 12 kita pasang kembali sebagai pengikat antara dudukan kampas rem dan kaliper rem. Setelah terpasang karet pada bagian atas, kita balikkan seperti semula. Karet ini berfungsi untuk mencegah kotoran atau debu masuk ke tuas. Jika debu lengket akan menyebabkan lengketnya kampas rem tersebut. Untuk langkah pemasangan adalah kebalikan saat proses pelepasan. Adapun kunci L harus kita kencangkan terlebih dahulu menggunakan tangan. Hal ini untuk memastikan bahwa baut benar-benar duduk pada dudukannya, sehingga saat melakukan pengencangan tidak terjadi slack atau kerusakan pada drat baut tersebut. Berhubung PCX dia menggunakan kunci L bintang, maka kita perlu hati-hati saat melakukan pengencangan. Bagian tangan kita yang satu untuk menahan agar posisi kunci benar-benar lurus. Ini mungkin salah satu trik dari dealer motor agar kita melakukan pergantian ke bengkel resmi, sehingga mereka menggunakan kunci yang berbeda dari biasanya.
Setelah terpasang, kita kencangkan dengan menggunakan tuas pengungkit kunci ring ataupun pipa. Jangan lupa baut 12 dudukan kita kencangkan. Sambil kita tahan bagian dalam menggunakan kunci pas 17. Langkah pengencangan baut setelah selesai. Kemudian kita pastikan lagi posisi pemasangan kampas tersebut. Kita pastikan baut benar dengan kencang, kemudian kita putarkan untuk memastikan tidak ada yang tergeser. Langkah terakhir adalah kita cek sekali lagi baut-baut. Kemudian yang paling utama adalah kita kocok-kocok rem agar posisi rem berfungsi dengan sempurna. Terima kasih. Terima kasih.